Kongres Amerika memberikan 90 miliar dolar bantuan ya kan. Belasan kira-kira 30-an miliar dolar untuk Israel. Untuk digunakan untuk menghancurkan para teroris Hamas. Itu kata Biden loh. Iya, mereka mendapatkan benua baru kan. Tapi nggak mau diatur sama Inggris lagi nggak mau. Mereka mau independen. Kita nemukan itu kan. Makanya saya pikir ada kemerdekaan Amerika. Amerika itu kemerdekaan dijajah. Saya pikir mereka dari mana? Tahunya ini ternyata. Iya, karena orang Inggris mengklaim bahwa mereka yang berkuasa di Amerika. Iya, keturunannya karena kan. Keturunan gitu. Sedangkan orang-orang di situ enggak, kita ini orang lahir di sini dan kita mau udah punya state sendiri nih. Udah punya state sendiri. Nah, menjadi besar sekali, jadi superpower kan? Iya, karena kan nggak pernah dijajah dan namanya Eropa itu adalah leluhurnya, tahu lah mungkin dia mengatur perpolitikan dunia jadi sekarang ya. Iya, karena Amerika itu kan wilayahnya luas sekali, iya kan? Eropa kan terpecah-pecah, nggak ada negara yang besar sekali segede Amerika, nggak ada kan? Rusia aja kan? Yang dulunya Uni Soviet ya, lebih besar lagi. Soviet lebih besar lagi. Ya. Tapi bahkan Rusia yang sekarang pun besar gitu kan. Iya, udah pecah pun masih besar ya. Masih besar bandingin di zaman Uni Soviet dulu tuh. Nah, kalau dari pandangan Pak Nasir, apa yang buat Amerika nih besar? Padahal dia sebenarnya kan kaum pengungsi jatuhnya. Iya, betul. Kenapa dia jadi besar? Karena alamnya itu subur. Dan waktu itu kan banyak pohon ya. Banyak juga mineral, banyak minyak, ya kan, segala pertambangan segala macam. Dan wilayahnya satu, nggak ada sungai, nggak ada laut kayak gitu kan. Dia kan dua, di sebelah timur itu dan barat ya. Iya, Atlantik kan. Di sebelah baratnya kalau gitu ya kan. Itu kan Pasifik kan gitu kan. Betul gitu. Oh, dua ini ya. Iya. Dapat semua tuh dia. Yang di selatan ya perbatasan dengan Meksiko segala, di utara kan Kanada. Tapi dia dapat dua samudra. Atlantik dan Pasifik. Belum lagi yang di Alaska lagi. Iya, itu ke jalur perjalanan. Zaman dulu belum ada kapal terbang kan. Jadi kapal-kapal ke sana. Jadi di Amerika itu ditemukan emas segala macam. Itu yang membuat dia mereka punya banyak modal karena untuk jadi. Orang-orang itu ngerasa Amerika tuh sebuah wilayah yang kaya, nggak mau dong diambil sama Inggris gitu. Malah jadi besar sekarang. Kalau diambil nyetor kan gitu. Nyetor. Dengan mereka itu orang-orang imigran gitu ya. Tapi tragis juga. Karena kan saya lihat di podcast kamu itu kan kamu bicara soal genosida di Palestina ya. Kalau dipikir itu terjadi genosida terhadap penduduk asli Amerika, namanya orang-orang Indian. Itu pengulangan jadi soalnya. Maksudnya pernah terjadi dulu ya? Lah iyalah orang-orang. Oh, aslinya Indian itu juga tergenosida ya? Mereka tuh penduduk asli di sana, pribuminya Amerika Utara dan Selatan. Oh, jadi etnis cleansing itu udah pernah terjadi dulu. Sudah ribuan tahun udah terjadi. Orang Yahudi pun di zaman-zaman dulu diusir di mana-mana udah terjadi. Iya. Zaman Romawi udah terjadi. Zaman Iran pernah terjadi. Zaman Yunani. Nah, ini menariknya ini. Nanti berarti bisa kita sambungkan nih antara kan hubungan Amerika dengan Iran juga sekarang kan nggak harmonis juga. Sampai kan? 79 harmonis. Kenapa mereka putus? Karena Amerika diminta mendukung pemerintahan baru di bawah yang menang kan, di bawah Khomeini. Kan? Yang kemudian bikin pemilihan presiden pertama. Presiden pertamanya itu adalah Dr. Abul Hassan Bani Sadr kan. Dan di situ sesudah menang orang-orang oposisi itu, lalu Amerika itu nggak mau mengakui. Kenapa? Mereka pikir mereka masih tetap mendukung sah gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Itu dahsyat sekali karena mungkin ini akan terulang kembali. Pada waktu itu saking seluruh harta Iran itu dibekukan di bank-bank Amerika. Nggak boleh kan banyak sekali kumulasi dari penjualan minyak itu kan. Ada di Citibank, ada itu nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses, di frozen Amerika. Jadi pada waktu revolusi kan perlu biaya kan segala macam, dan nggak boleh pulang. Dan pemerintah Amerika itu menggunakan juga subversi macam-macam untuk menjatuhkan
pemerintahan yang di bawah Syairan itu, di bawah Khomeini itu. Nah, kalau bawah Khomeini gitu. Putusnya dengan Israel? Karena Israel itu kan selalu dekat dengan Amerika. Oh, oke. Karena lihat geopolitik. Ketemunya di situ. Itu geopolitik. Ini kan minggu lalu ini Kongres Amerika memberikan 90 miliar dolar bantuan ya kan. Belasan kira-kira 30-an miliar dolar untuk Israel. Untuk digunakan untuk menghancurkan para teroris Hamas. Itu kata Biden loh. Kemudian yang 60-an kayak gitu, yang lain 50-an berapa gitu dikasih untuk Ukraine. Untuk melawan katanya diktator Rusia. Kayak gitu kan. Sisanya 10-an kayak gitu untuk Taiwan. Ukraina untuk ke arah Rusia. Untuk melawan Rusia. Untuk melawan Rusia. Kalau Taiwan untuk melawan Tiongkok. Saya malah baru dengar itu. Kalau Israel untuk ke Palestina. Hamas terutama. Hamas. Dikatakan itu persis tiga negara itu disebutkan. Ke Israel berapa dolar? 30 juta dolar. Miliar ini. 30 miliar dolar. Iya. Kalau yang ke di bawah 30 ya. Kalau Rusia sekitar hitungannya ada di catatanku ini ya. Kira-kira di bawahnya. Iya, di bawahnya gitu. Double kira-kira Ukraina yang dapat ya. Tapi kalau Taiwan kecil ya? Kecil 10-an aja. Tapi saya baru tahu kalau ada konflik antara Taiwan sama Tiongkok. Iya dong, udah lama kan. Oh, yang kan ribut Tiongkok, antara Cina sama Taiwan. Karena Taiwan itu dianggap wilayah dari Tiongkok. Oh, yang kemudian membangkang kan. Aduh, videonya itu yang nembak-nembak orang itu bagian dari. Oh, jadi justru Taiwan ini di backup sama Amerika? Iya. Oh, I see. Kalau nggak ada Amerika udah lama kembali seperti Hong Kong diambil Amerika. Dulu kan Hong Kong itu sampai 30-an tahun yang lalu masih di bawah Inggris kan. Lalu Cina membuat tekanan kepada Inggris supaya dikembalikan. Akhirnya Hong Kong menjadi bagian dari Tiongkok. Dan ini juga pengen dinegosiasikan oleh Tiongkok supaya Taiwan yang memang dulu wilayah dari Tiongkok dari zaman raja-raja semua. Kemudian diambil oleh Jepang, dijajah Jepang kayak gitu segala macam. Ya kemudian dideklarasi sebagai negara merdeka. Itu dikembalikan kepada Tiongkok. Ini uniknya di setiap konflik itu di belakangnya ternyata ada Amerikanya. Nah iya karena dia penjaga dunia kan. Oh ya. Nah ini menarik kan Amerika ini kan muncul sebagai kekuatan dunia itu sesudah menang dalam Perang Dunia Pertama. Ya. 1914 itu mulai perangnya. Selesai 1919. Pada waktu itu Amerika terlibat untuk pertama kalinya secara internasional. Tadinya Amerika itu isolasionis gitu ya. Pokoknya aku hidup buat diriku sendiri ya, terisolir dari perang-perang yang banyak di Eropa. Nggak ikutan lah. Nggak ikutan, tapi tahun 1914 dia ikut. Di situ dia menunjukkan kemampuan yang berperang sehingga memenangkan. Lalu kemudian tahun 42 sampai 45 ya lagi Perang Dunia Kedua kan. Panas Eropa sejak tahun 36 kan. Tapi Perang Dunia Keduanya kan 3,5 tahun gitu kan. Dan itu yang memenangkan perang itu kan Amerika juga dan Rusia yang namanya kemudian membuat Uni Soviet. Masing-masing kenapa mereka menang? Menang di circle-nya masing-masing kan berarti kan? Iya. Jadi menang secara ideologi. Amerika selalu mengatakan bahwa dia adalah pemimpin negara-negara bebas. Maksudnya negara-negara demokrasi gitu kan. Itu kan seluruh Eropa Barat ya. Jadi ikut dia. Eropa Barat, negara liberal lah yang bebas di Barat ya. Sedangkan yang Timur itu kayak Cekoslovakia, kayak segala macam Yugoslavia segala macam itu masuk wilayah komunis kan. Makanya dibikin Uni Soviet. Jadi jadi persatuan dari negara-negara berbasis komunis kan gitu kan. Nah, pemenangnya Perang Dunia II itu adalah dua negara superpower itu. Jadi superpower lama Inggris ya udah kehilangan daya. Yang gigi lah udah dua Amerika sekarang kan. Ya, betul. Jadi jadi ibaratnya kalau misalnya tuh mereka ini kan semua wilayah Roma dulunya ya. Jadi kayak Roma Barat, Roma Timur lah gitu ibaratnya. Iya, tapi itu cuma di Eropa. Yang besar juga Turki. Kerajaan Turki itu Ottoman namanya Utsmaniyah itu jajahannya sampai Wina itu loh. Itu orang lupa sejarah Eropa ini kan. Sejarah dunia ini kan banyak sekali dikuasain orang Barat. Seakan-akan mereka menguasai. Enggak, dia melupakan bahwa
Cina itu udah lebih dulu menjadi negara besar yang menciptakan api, mesiu segala macam kan Cina kan. Roda, peradaban itu diciptakan oleh Tiongkok sebetulnya orang-orang Cina. Romawi di sana, di Asia Tiongkok, Mogul Empire, ada kekaisaran Iran, Parsi, itu kan banyak negara-negara. Pada akhirnya 45 itu menang Amerika dan juga menang Uni Soviet, maka dibikinlah sebuah tata kelola internasional yang disebut international order gitu kan, politics gitu kan, ya kan. Tatanan dunia baru, dan itu salah satunya disebutkan dibentuklah PBB untuk mengatasi konflik. Setelah Perang Dunia Kedua ya berarti. Itu ya. Kemudian dalam PBB itu ada Dewan Keamanan yang krem de la kremnya gitu kan, yang topnya, yang penguasa sesungguhnya, yang bisa memveto apapun juga. Baru di dua ini berarti. Iya. Oh itu kenapa? Karena mereka berdua pemenang ya, kesepakatan. Oke, kita nggak perang, tapi perang dingin gitu sebenarnya ya. Iya, perang dingin. Tapi, 5 anggotanya. Amerika, Uni Soviet dulu. Uni Soviet dengan Tiongkok. Ya, satu komunis kan. Satu kubu. Ya, kemudian Amerika, Perancis, Inggris satu kubu. 5 negara itu. 5 ini aja. Iya. Yang lain tuh ada tapi di belakangnya tetap, lagi. Bukan tetap angkatan tetap. Oh, jadi kadang-kadang Indonesia pun pernah jadi anggota Dewan Keamanan tapi tidak tetap. Setahun aja gitu. Tapi yang tetap yang punya hak veto, yang lain cuma 5 negara ini. Nah ini kaitannya dengan Palestina. Pada waktu terjadi konflik antara Iran dan Israel, itu kan PBB itu meminta supaya Palestina itu diterima sebagai anggota tetap PBB. Tapi semua anggota Dewan Keamanan setuju kecuali Amerika. Amerika memveto. Tidak. Selesai semuanya. Selesai bubar. Kalau Palestina itu merdeka, pasti itu menjadi kekuatan sendiri gitu kan. Kayak Timor kan. Dia kan tadinya kan Indonesia nggak diakui oleh PBB kan. Oh nggak, PBB nggak diakui. Enggak, tapi sekarang kan udah masuk kan. Dengan perjuangannya kan. Jadi Palestina yang ada sekarang ini adalah sebagai negara peninjau. Sama statusnya dengan Vatikan, gitu kan? Oh, I see. Tapi kemarin perjuangan untuk membuat Palestina sebagai negara yang diakui PBB itu udah lama. Dan kita kembali kan tadi geopolitik nih ya, antara Iran dan Israel kan, awal dari pembicaraan ini kan. Iran, Indonesia dan semua negara itu hampir mayoritasnya mendukung kemerdekaan Palestina, tapi diveto oleh Amerika Serikat. Satu veto aja membatalkan semua. Anda kan pasti bertanya kan, banyak orang bertanya. Iran ini kan bukan orang Arab. Palestina itu kan orang Arab. Penduduk mayoritas di Palestina itu adalah Islam. Tentu Yahudi juga banyak sana, tapi yang di Palestina gitu ya. Itu adalah Islam tapi Sunni kan. Orang Iran ini kan Syiah gitu. Pertanyaannya, kenapa ini negara mau membela Palestina? Ya kan, apa kepentingannya dia? Palestina nggak punya minyak, nggak punya segala macam, malah menjadi korban gitu. Tapi dia mau masuk ke dalam mendukung Palestina sehingga Israel itu menyerang Iran di konsulat jenderalnya Iran di Damaskus, Suriah. Alasannya adalah karena di konsulat jenderal itu ada para ahli strategi dari Iran yang merancang penyerangan Oktober itu oleh Hamas ke Israel. Oh gitu, bisa tahu dia ya, sedetail itu ya? Iya, intelijennya. Israel sendiri nggak pernah ngaku itu serangan mereka. Tapi bukti-bukti internasional menunjukkan bahwa itu terjadi oleh serangan oleh Israel gitu. Jadi udah dibuktikan. Serangan kemarin
adalah balasan dari serangan ke Damaskus itu. ke kedutaan Iran di sana, karena memang dalam charter PBB nomor 51 disebutkan bahwa hak untuk membela diri dari sebuah negara apabila diserang. Jadi kalau dia diserang duluan, dia berhak membalas kan. Dia baru menyerang kalau dia diserang duluan gitu. Itulah, itu yang alasannya ketika Dewan Keamanan PBB membicarakan serangan Iran, Iran menjawab, kita bukan yang duluan, kita korban, jadi kita membalas kayak gitu. Dan kita nggak anti Amerika, kita segala macam, tapi kita membalas serangan dari sebuah negara terhadap kita. Nah, yang unik begini nih, Pak. Kalau di Amerika itu kan ada tandem sama-sama kuatnya Uni Soviet. Nah, kalau Iran yang punya minyak banyak di daerah Timur Tengah nih, tandem sama-sama kuat yang punya minyak juga Arab Saudi, gitu. Saya tuh dapat diskusi sebelumnya tuh ya, bahwa sebenarnya Arab Saudi dengan Iran nih berperang juga gitu ya. Lah kan kemarin itu ada lama sekali ya, sejak dulu itu ada persaingan antara Saudi Arabia dengan Iran. Sejak Perang Dunia Kedua gitu kan. Saudi kan muncul sebagai negara sesudah Perang Dunia Pertama kan. Sesudah runtuhnya kekaisaran Utsmaniyah kan, Turki kan, muncul negara merdeka Arab kayak Saudi Arabia, Jordania, macam-macam. Oman gitu. Ya. Kecuali Mesir pernah dijajah juga kan. Dan disitulah Iran sendiri pernah dijajah, wilayahnya separuh dikuasai Inggris, separuhnya dikuasai oleh Rusia gitu ya. Tapi dia selalu negara yang udah ada sejak lamanya gitu. Mesir, Iran itu negara yang sudah lama ada gitu. Nah, saya dengar itu bahwa sebenarnya perselisihan antara Arab dan Iran ini perangnya di Yaman gitu atau di Syria gitu. Jadi lahan perangnya gitu. Ada Houthi kan di Yaman kan, karena mereka orang Syiah juga. Di Suriah juga, kemudian Lebanon Selatan, di Lebanon, dan juga di Irak. Jadi penyerangan Iran itu bukan hanya dari Iran, tapi juga dari Lebanon, dari Suriah, dari Irak, dari Yemen. Jadi penyerangan itu penyerangan regional. Sebenarnya berarti penyerangan Iran berarti itu ya? Dengan pakai sekutu-sekutunya. Jadi di sini kita sebut bahwa Iran tuh sekarang telah mengocok ulang geopolitik di Timur Tengah. Karena dulu dia sendiri, sekarang dia punya sekutu Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Irak yang dulunya pernah bermusuhan, sekarang ally sekarang. Dan ini kan tragisnya gitu. Kita lihat pertanyaannya tadi itu kan, apa betul musuh Saudi Arabia itu? Saya bilang memang dari dulu ada persaingan ya. Tapi yang mengherankan pada waktu serangan Iran itu, Saudi Arabia kan menembak misil dan drone dari Iran kan gitu kan. Jordania juga mengakui kan mereka ikut menembak. Tapi yang betulnya menangkal sebetulnya adalah Amerika, Perancis, Inggris yang paling banyak menjatuhkan. Tapi Saudi dan Jordania, dua-duanya negara Arab, di situ orang bertanya kenapa bukannya membela Palestina tapi malah ikut jatuhin. Itu kan. Jadi kompleks sekali ini masalah. Timur Tengah ini wilayah konflik yang sudah lama sekali di zaman dulu ya, bukan baru. Terutama ini sejak Perang Dunia Pertama kan gitu. Ini menariknya nih, semuanya tuh ada kepentingan apa sebenarnya dengan Palestina? Minyak. Ujungnya itu. Duit dari minyak. Di bawahnya itu mungkin ada minyak kali. Semua di Timur Tengah kan punya minyak kan. Yang nggak punya itu Jordania nggak punya. Suriah nggak banyak. Jadi intinya ekonomi juga sebenarnya. Sangat ekonomi. Banyak hal bisa dijelaskan dengan follow the money trail. Israel ingin menguasai Palestina, di bawah Palestina ada minyak. Bukan begitu. Apa wilayah? Dia buat Israel yang penting dia di wilayah, jangan dia diganggu. Karena buat mereka Israel itu adalah wilayah yang impian ribuan tahun dari orang-orang Yahudi, bahwa suatu saat mereka kan biasanya hidupnya bermigrasi gitu kan.
di mana-mana kan. Kadang-kadang nggak boleh punya tanah, nggak punya rumah gitu kan. Eksklusif sih mereka kan, perkawinannya antara sama orang Yahudi segala macam kan. Dan mereka kaya, pinter, berhasil kan. Sehingga contoh yang paling ekstrim itu adalah ketika Perang Dunia Kedua itu Jerman itu membunuh jutaan orang Yahudi kan? ya, Holocaust ya. Holocaust, kemudian membuat kampung-kampung konsentrasi gitu kan, kayak Auschwitz kan. Jadi sejak abad 19 itu politikus orang-orang yang sadar politik yang disebut kaum Zionis itu kemudian bertemu orang-orang Yahudi itu, mereka memikirkan bahwa suatu saat harus ada wilayah. Dan mereka itu pengennya itu di Palestina. Kenapa Palestina? Karena Yerusalem, kota suci buat mereka juga. Jadi Yerusalem paling ideal lah buat mereka ya. Dan kota suci buat mereka, kota suci buat Muslim, buat Kristen, ya kan, Katolik. Jadi memperebutkan. Jadi mereka kut-kekut gitu ya, kepenginnya itu ada di Palestina. Dan itu dalam Kongres Zion di mana-mana itu. Mereka minta bantuan dari Inggris dan Perancis, dan ada janji dari pemerintahan Inggris yang waktu itu menjadi superpower number one di dunia pada abad 19 kan. Belum ada faktor Amerika kan, belum ada faktor Uni Soviet. Inggris terbesar. British rules the wave katanya kan gitu kan. Menguasai samudra semua. Sebelum Perang Dunia Kedua berarti. Nah, sebelum. Jadi di London disetujui bahwa Inggris akan mendukung adanya sebuah negara merdeka untuk kaum Yahudi. Ini Balfour itu berarti? Iya, antara lain. Dan kemudian sesudah pecah, Turki membagi-bagi wilayah. Orang-orang Palestina yang udah lama di sana nggak dikasih sebuah negara. Sedangkan Jordania dikasih gitu kan. Libanon ada, tapi orang Palestina yang udah dibilang nggak ada sana. Dan 47, 48 kan orang Israel kan masuk ke sana mau bikin negara Israel, gitu kan. Itu yang namanya Nakba itu. Ya, kemudian pembunuhan besar-besaran waktu itu kan sehingga mereka eksodus kan gitu kan. Dan disitulah munculnya Israel. Dan waktu itu nggak ada kepemimpinan yang dari orang Palestina yang bisa memimpin secara nasional. Kepemimpinan itu kan lahir sesudah ada Yasser Arafat tahun 60-an. Yang membuat People Liberation Organization, PLO. Katanya itu juga bentukan Israel itu mereka. Israel udah ada, tapi mereka belum punya negara kan? Maksudnya dibentuk untuk jadi ininya, biar secara konstitusional bisa meeting gitu loh maksudnya. Kan nggak ada. Bukan. PLO bukan didirikan, tapi itu hasil dari perjuangan orang Palestina, kesadaran, dan ada kesadaran tapi kemudian menemukan pemimpin di PLO. Dan dalam perjuangannya Yasser Arafat itu yang pertama melakukan pertempuran karena permintaan damainya supaya dikasih wilayah kan nggak setujui kan. Akhirnya bikin organisasi pembebasan kan. Dan itu sudah ada perjanjian damai mulai di Madrid, kemudian di Oslo, Norwegia, bahwa akan ada dua negara. Two state ini. Yes, dua negara kan. Satu Israel, satu negara Palestina. Tapi kan sampai sekarang itu nggak diwujudkan. Buktinya mereka nggak mau mengakui Palestina sebagai wilayah negara merdeka. Padahal salah satu sponsor besar dari perjanjian perdamaian di Madrid dan di Oslo itu adalah Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Kalau disetujui maka Palestina punya hak yang sama di PBB. Penting jadi anggota PBB karena pengakuan itu. Iya benar, punya hak yang semua sama. hak-haknya dilindungi, nggak boleh kalau ada apa-apa gitu. Apa pengaruhnya buat Iran kalau Palestina dikuasai Israel nih ya? Apa pengaruhnya untuk keberadaan Iran? Kan sebenarnya jauh juga gitu dan jauh kan nggak berbatasan negaranya kan. Apakah akan mengganggu minyaknya dia atau nggak ada minyak kan di sana? Nggak juga. Enggak, maksudnya tidak akan mengganggu minyaknya Iran gitu? Enggak. Dengan mereka dikuasain gitu, apa dikuasain sama Israel nih daerah itu kan? Apa pengaruhnya dengan Iran? Kan sebenarnya nggak ada ngaruhnya juga kan, jauh juga gitu. Jauh. Apa pengaruhnya dengan Iran sampai dia ikut dia menyerang Israel? Mungkin sama seperti kita. Iran itu kan juga ikut konferensi Asia Afrika di Bandung kan?
yang dipimpin oleh Indonesia kan. Di situ kan kita kan juga jelas-jelas tahun 55 itu kan bahwa Indonesia mendukung Palestina itu mempunyai negara kan. Karena itu sampai sekarang Republik ini Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan selalu mengatakan bahwa RI itu di belakangnya Palestina. Ada kan omongan-omongan karena untuk kepentingan menjadi anggota dari OECD yang di Paris itu Indonesia akan mengakui Israel. Tapi kan Ibu Menteri Luar Negeri memberi wawancara di sebuah media pagi ini bahwa tidak benar, katanya Indonesia tidak akan mengorbankan orang-orang Palestina dengan menerima Israel membuat perdamaian itu. Iya, berita sepihak katanya dia. Berita sepihak kan yang ngikutin kayak gitu kan. Benar. Dan juga Presiden elect Prabowo kan membuat surat ini dia tulisan di The Economist membilang bahwa orang Barat itu double standard. Oh saya baca itu keras juga tuh. Keras sekali Presiden Prabowo mengatakan itu kita harus dukung itu. Oh kalau dia udah ngomong begitu, beliau yang tahu sekali geopolitik. Oh hebat diterjemahkan nanti gua kirim ke kamu. Boleh. Tulisannya di Economist itu goncang juga. Kenapa katanya dulu waktu Rusia perang lawan Ukraina itu ya semua orang-orang Barat itu pro Ukraine mengatakan hak azazinya itu ditindas segala macam. Tapi ketika soal Israel nggak ada seorang pun yang membela Palestina, malah mengatakan bahwa itu adalah terorisme katanya. Berani banget ya. Iya benar, terus berani tuh ya. Soalnya memang sekarang nih UN juga jadi pertanyaan banyak orang dengan keadaan Israel yang tetap melenggang kangkung ini kan. Seperti double standardnya makin nyata gitu kan. Makin nyata. Nah ini sekarang ini yang kita mungkin sebelum menutup itu bahwa yang menarik sekarang itu adalah dunia itu bukan lagi bipolar, tapi tripolar. 3 negara besar. Apa aja tuh? Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Oh. Tiongkok ini sekarang begitu sangat maju. Udah ada ini baru ya? Itu dia. Dan di sini yang makanya kita sebut sebuah tatanan baru dunia itu sedang dibikin, sedang berlangsung. Harus diciptakan lagi. Yang lama itu udah nggak itu. Tatanan yang dibuat pada waktu selesai Perang Dunia Kedua itu mengatakan bahwa sebuah negara harus menyatakan akan berperang sebelumnya menyatakan berperang niatnya gitu kan. Sekarang nggak perlu lagi. Amerika Serikat misalnya sejak belum lama berapa dekade ini mengatakan bahwa kepentingan nasional Amerika bisa menyerang di mana aja kalau kepentingan nasional dia itu diganggu. Kepentingan nasional itu misalnya bisnis swasta, warga negara Amerika, misalnya di London. Kalau itu diganggu sama orang sana, London bisa diserang langsung sama Amerika Serikat. Makanya kemarin itu saya baca berita itu unik. Henry Kissinger yang baru meninggal itu ternyata berada di balik konflik 17 negara gitu. Iya. Padahal dianya nggak di Amerika. Kejadiannya bukan di Amerika, tapi ternyata di belakangnya ada Amerikanya. Ada itu. Jadi itu penyelewengan dari prinsip-prinsip tahun 45. Ya itu double standard juga dong berarti. Nah makanya sekarang ini dengan adanya 3 kekuatan gini, kalau kekuatan Tiongkok sama kekuatan Rusia ini bersatu melawan Amerika Serikat berat. Karena Rusia itu pemilik senjata nuklir yang paling banyak dan paling hebat. Kenapa orang takut dengan Rusia? Karena udah wilayahnya besar. Udah besar dan nuklirnya banyak. Lebih banyak dari Amerika. Dan kayaknya nggak banyak omong lagi, diem gitu kan. Diem aja kan. Kenapa? Nggak boleh tuh sampai Ukraina jadi pangkalan itu kan. Masuk lagi ke dulu kan di anggota Uni Soviet dulu kan. Dianya tuh memang dulu anggota Uni Soviet. Tadinya mereka satu berarti ya? Satu. Kemudian lepas kan sesudah jatuhnya Yeltsin, Gorbachev gitu kan. Bubar Uni Soviet kan. Ukraina itu termasuk ke merdeka gitu. Ini mau diajak ke kubunya mereka. Mau ditarik ke kubunya Amerika, kubunya NATO. Supaya jadi anggota NATO kan, Patah Atlantik kan. Bahaya buat Rusia nih. Bahaya. Ngintip soalnya kan. Nah jadi sekarang ini ada 3 kekuatan. Kalau Amerika sendiri hanya dengan NATO gitu kan, Eropa. Lalu jumlahnya kan juga Eropa juga nggak kuat-kuat banget gitu ya.
cuman ada 2 negara nuklir kan di Eropa kan, Perancis sama Inggris kan. Yeah. Tapi Amerika, Rusia dan Tiongkok yang mempunyai banyak sekali, ini akan mengubah peta dunia. Kita hidup dalam zaman ini. Waduh, nah ini menarik nih Pak. Ada satu juga sebelum menutup ini. Kenapa Iran tuh berani menyerang Israel? Selama ini dikakui bahwa Israel itu pemilik senjata nuklir. Yeah. Sedangkan Iran itu sedang berusaha membangun senjata nuklir. Nah, mungkin Iran itu sekarang sudah punya senjata nuklir. Kenapa? Tidak ada sebuah negara pun berani menyerang sebuah negara yang punya nuklir. Karena nuklir itu menghancurkan. Misalnya ya, kenapa pertanyaannya diserang Israel? Israel udah punya nuklir kan? Karena kalau Iran diserang dengan nuklir Israel, hancurlah negara itu. Tapi kan balasan Israel kan cuma 1 kali aja kirim misil ke Isfahan kan? Cuma gitu kan. ngode kayaknya ya. Ngode gitu. Karena pasti mereka juga mikir, ini Iran nih jangan-jangan udah punya nuklir nih. Kalau kita nyerang dulu nuklir, dia juga ngirim lebih banyak. Karena dia cuma bisa ngirim 1, Iran bisa ngirim 300 kan. Jadi intip-intipan nih. Intip-intipan. Bayangin kalau salah satu misalnya itu dikasih nuklir, karena ditembak gitu kan. Jatuhnya di atas Irak misalnya kan. Jatuhnya di atas Israel. Bom nuklirnya kan. Hancur negara itu bagaimanapun juga. Ledakan itu kan bisa turun ke bawah kan. Jadi emang ini cuma mereka nih intip-intipan kayak cyber ya. Intip-intipan, tapi dia juga menunjukkan bahwa perang masa depan itu, kalau dalam perang dunia ketiga itu beda dengan perang dunia pertama. Perang dunia pertama itu orang satu persatu pakai bayonet kan, itu kan di parit-parit gitu kan. Perang dunia kedua juga awalnya one by one gitu kan, infanteri kan gitu kan. Sampai bom nuklir, bom atom jatuhin di Hiroshima dan Nagasaki kan. Perang dunia ketiga nggak ada lagi. Semua itu misal, perlu kendali, kemudian drone dijalankan di kamar kayak studio gini dengan komputer-komputer itu kan, langsung pencet tombol, perhitungan komputer, smartphone kayak gitu. Remote jadinya. Remote semua. Termasuk nuklir pun akan begitu kan? Akan begitu. Nah, ini salah contoh berita terakhir kan, ditemui yang mati kan selama 6 bulan ini di Palestina kan 35.000 orang ya. Kemudian diselidiki oleh panitia independen, kenapa bisa? Mereka menggunakan artificial intelligence, AI, kecerdasan artifisial, dengan membuat perhitungan-perhitungan di mana musuh-musuhnya Israel itu tinggal, menginap di mana segala macam, sehingga smart bomnya itu dikirim dengan lalui dari jarak jauh aja. Jadi perang itu udah jauh-jauh aja akan siapa yang menguasai teknologi masa depan. Jadi 15.000 orang katanya meninggal gara-gara smart artificial intelligence kayak gini. Jadi misalnya ledakin di situ, precise. Memang jadi nggak ada salah tembak sebenarnya kan, karena sudah melalui perhitungan. Pakai AI. Itu baru ketahuan. Makanya penggunaan AI itu ditakutin. AI itu yang bisa menunjukkan tempat-tempat orang bersembunyi. Dia mengolah mesin gitu kan, robot itu mengolah semua informasi dan resiko salahnya kan kecil dibandingkan dengan perhitungan human. Dan nggak ketemu fisik gitu kan. Itu yang mengerikan kita. Jadi kita sedang masuk ke dalam zaman science fiction. Nah kalau menurut Bapak sendiri, eskalasi terburuk itu terjadi kalau apa? Kalau siapa yang lagi ngebalas atau siapa yang akhirnya bisa menyulut perang dunia ketiga? Perang dunia pertama itu hanya karena ada percobaan pembunuhan dari seorang baron di Sarajevo, di Bosnia sekarang kan. Perang dunia kedua karena Hitler mencaplok kiri kanan segala macam, kemudian orang-orang melawan Hitler kan. Lalu kemudian ditemukan bom atom ya. Tapi kenapa bom atom nggak dijatuhin di Berlin, di Jerman? Kenapa jatuhin di Asia? Karena ada rasialisme juga menurut aku itu kan. White supremacist juga kan. Karena Jerman kan musuhnya Amerika kan. Jepang juga musuh Amerika. Kenapa dijatuhinnya nggak di Jerman yang lebih kejam kan? Ancaman ke sana. Jadi kayak karena puluhan juta yang meninggalkan di Perang Dunia Kedua kan. Jerman gitu kan.
Itu kayak cyber gitu maksudnya. Dengan jatuhin situ, lu bisa next nih gitu kayak gitu. Iya, karena mungkin dipilih targetnya. Pokoknya jangan sampai orang-orang yang white people gitu died gitu. Tapi color people Asian can die. Ya, itu bisa didispose kan gitu ya. Aduh. Nah, sedih dengan ceritamu ini. Ya makanya bagi mereka white supremacist kan gitu kan. Kalau harus apa collateral damage jangan yang white supremacist gitu kan. Nah gitu kan. Jadi itu ada unsur juga di situ karena mereka lama menjadi kolonial, kekuatan kolonial imperial kan. Mereka kan baru di kick out tahun 45 kan kebanyakan negara itu kan. Indonesia mereka 45 sudah meng-kick out Belanda yang menjajah kita berapa tahun. Iya abad gitu kan. Iya. Ini kayaknya bakal berjilid-jilid nih kita nih akan ngobrol sama Pak Nasir lagi nih kayaknya nih. Kita banyak penasaran ya nih. Ini unik, ternyata sebuah drama besar ternyata nih. Memang ini drama besar, yang bisa menciptakan peran ketiga. Mudah-mudahan sih kita underestimate. Kita ngelihat nih dari sini ya. Kita ngelihat dari sini. Makanya kita harus. Tapi bisa nggak kejadian? Bisa. Kemungkinannya kalau dari presentasi. Oh, kita nggak bisa bilang bahwa 0. 1% itu bisa. Misalnya 20-30% ada kan segitu. Kita lihat aja nanti bagaimana dalam berapa tahun ini. Apakah Amerika siapa yang kepancing gitu ya? Siapa yang kepancing gitu aja. Dan kalau udah pegang senjata, kepancing, gampang aja. Ini sekarang yang mempunyai kekuatan nuklir kan bukan hanya negara-negara, ada juga organisasi-organisasi biasa. Waduh. Dan banyak sekali chaos. Perusahaan-perusahaan yang kaya raya yang bisa aja kan miliki gitu kan. Chaos nih kayaknya nih. Nah, makanya apakah kita sedang menuju akhir zaman seperti dibilangin dalam agama kita? Itu bisa aja. Nah, kita yang sadar, kita harus berjuang supaya terjadi perdamaian. Iya. Kita ini orang sadar bahwa perang itu akan menghancurkan. Iya. Masih ada jalan menghindari perang yang menghancurkan manusia. Karena manusia kan diciptakan oleh Allah SWT. Di dalam tubuh seorang manusia itu ada zat Allah kan. Ada kebaikan. Mengapa kita harus saling membunuh kayak gitu? Nah. Kita memerlukan nalar. Kita memerlukan jembatan-jembatan untuk membuat perdamaian antar sesama manusia. Sehingga kita kembali ke fitrahnya bahwa manusia ini baik. Kita masih dalam suasana Ramadan. Waduh. Dan damai itu perjuangan kita. Mudah-mudahan mereka para pemimpin dunianya juga punya nuansa itu nih, Pak. Insya Allah. Mereka lagi pada emosi kan sekarang. Pada emosi. Salah-salah tekan. Waduh, bahaya tuh. Ya. Iya. Maka dinginin dulu lah. Cooling off dulu. Karena Indonesia nggak punya nuklir. Nggak punya. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu ada ya. Ya. Kayak kemungkinan kecil ya. Yang penting kan kita ini jauh kan dari tempat-tempat konflik. Ya. Kalau kita lihat yang bahaya nuklir itu kan Timur Tengah. Ya kan ada Israel situ. Eropa, Ukraina kan. Ya. Kalau di Asia kan jauh ya, remote ya. Indonesia kan mungkin karena kita remote gitu ya. Mungkin insya Allah kita juga akan terlindung gitu. Mungkin mereka pikir kalau ngeluncurin juga mahal. Kos gitu. Tapi kalau kita kembali kepada white supremacist, itulah. Kayaknya perlu kita bikin lagi, kita obrol lagi sama Pak Nasir nih, karena wawasan beliau nih, karena beliau sudah merasakan tinggal di berbagai negara. Pembahasan kita mengenai Iran, beliau juga pernah tinggal di Iran. Jadi di sini nih adalah obrolan langsung info dari A1. Jadi sekarang waktu kita di sini adalah mengamati, dan jangan sampai kita kemudian nggak tahu keadaannya seperti apa, posisi seperti apa. Betul, kita harus tahu. Informasinya harus kelas A. Ini dramanya lagi di mana kan gitu. Betul. Mesti tahu ya. Waduh, terima kasih Pak Nasir waktunya nih. Terima kasih. Sama-sama Mas Ari. Mudah-mudahan nggak kapok kita undang sini. Terima kasih banyak. Waduh. Jangan lupa untuk hadir di toko buku beliau. Namanya? Toko buku Nathan. Toko buku Nathan. Nathan Bookstore. Nathan Bookstore. Ada di Jogja dan di Jakarta. Benar. Jakarta udah dibuka lagi. Mau dibuka ya? Udah dibuka mulai tanggal 1 Mei. 1 Mei ini ya. Jakarta Selatan. Lihat aja IG-nya Nathan Bookstore ya. Yeah. Nathan Bookstore. Bookshop, Nathan Bookshop. Yeah. Ya, Nathan Bookshop. Ya teman-teman, kalau dirasa nih seru banget pembicaraan ini dan perlu di-share, monggo silakan dikirimkan share link sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk follow dari sosial media dari Pak Nathan. Ada IG, Pak? Ada. Apa tuh IG-nya? Nasir Tamara 8.
Nasir Tamara 8. Langsung di follow aja, mau tanya DM monggo silahkan. Insya Allah kita akan bikin pertemuan lagi dengan beliau. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.